Halo dok, nyeri lutut bila sering diinjeksi dengan obat tertentu, apa efek sampingnya ya dok? Itu tadi merupakan suatu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat tentang permasalahan di sendi lutut. Mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, nonton terus. Halo, sahabat IDI Cabang Jember, saya Dr. Angga, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beberapa hari yang lalu, kami sudah melemparkan Q&A di akun Instagram kami, yaitu @idijember. Kami sudah menghimpun pertanyaan, kami sudah memilah-milah pertanyaan mana yang serupa, yang akan kita bahas satu persatu nantinya. Jadi bagi kalian yang belum muncul pertanyaannya, jangan kecewa ya. Kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama dari @julio.aja. Pada usia berapa sih dok biasanya masalah sendi lutut mulai terasa? Oke, pada biasanya permasalahan pada sendi lutut itu dimulai pada usia 40 tahun ke atas. Ini yang kita sebut sebagai proses penuaan atau proses degeneratif. Biasanya wanita akan lebih dahulu dan lebih banyak terkena atau mengalami keluhan pada sendi lututnya daripada laki-laki. Mekanismenya belum jelas mengapa, tapi kemungkinan besar karena adanya proses menopause yang terjadi pada wanita, sehingga terjadi imbalance atau gangguan keseimbangan hormon pada tubuh wanita. Nah, beda halnya kalau misalnya seseorang pernah mengalami cedera pada persendian lututnya. Nah, itu akan lebih cepat lagi mengalami masalah atau keluhan pada lututnya. Pertanyaan kedua dari Hira Prestila. Apakah sendi yang bergeser akibat kecelakaan bertahun-tahun yang lalu bisa disembuhkan? Untuk menyembuhkan keluhan pada lutut akibat cedera yang sudah lama, kita harus tahu dulu struktur apa di lutut itu yang mengalami permasalahan. Di lutut, apakah permasalahannya ada di meniskusnya, apakah ada di ligamennya, ada di tendonnya, atau bahkan di tulangnya. Setelah kita mengetahui bagian mana dari persendian lutut yang terkena, baru kita bisa merencanakan terapi apa yang terbaik untuk mengembalikan fungsi lutut seperti sedia kala. Pertanyaan ketiga dari @yiziao. Dok, gerakan apa yang paling berisiko menyebabkan peradangan ya? Sebenarnya permasalahannya bukan pada gerakan apa, tetapi pada seberapa berat beban yang kita berikan kepada lutut kita. Semakin berat beban yang diterima lutut akan semakin cepat, semakin tinggi risikonya terjadi peradangan pada lutut. Misalnya pada orang-orang yang obesitas atau misalnya pada atlet angkat berat. Nah, mereka ini termasuk golongan risiko tinggi mengalami peradangan pada sendi lututnya. Pertanyaan keempat dari @rita Wati Hasibuan. Apakah minum susu kalsium secara rutin bisa mencegah radang sendi lutut? Nah, susu kalsium ini biasanya kita sarankan diminum untuk pasien untuk mencegah pengeroposan tulang atau yang biasa kita kenal sebagai osteoporosis. Nah, bukan sebagai pencegahan terhadap radang pada sendi lutut. Nah, jadi kurang tepat bila kita mengkonsumsi susu kalsium untuk mencegah peradangan pada sendi lutut. Pertanyaan kelima dari @titisiotitis. Nyeri lutut bila sering diinjeksi daerah lutut dengan obat tertentu, apa efek sampingnya ya dok? Untuk peradangan pada sendi lutut, salah satu terapinya memang adalah dengan pemberian injeksi intraartikuler, yaitu kita berikan suntikan berisi obat yang langsung dimasukkan ke dalam sendi lututnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan efek anti radang, meredakan peradangannya, dan juga efek anti nyeri. Namun pengobatan ini hanya bersifat sementara. Nah, pasien setelah mendapatkan injeksi itu sebaiknya terus kontrol rutin, follow up secara rutin untuk melihat respon terhadap injeksi tersebut. Nah, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa efek sampingnya dengan injeksi intraartikuler itu bisa penipisan tulang rawan, kerusakan tulang, dan juga kerusakan tendon maupun ligamen. Nah, jadi dengan follow up rutin kita akan bisa mengevaluasi apakah ada efek samping tersebut yang muncul. Disarankan sebaiknya tidak melebihi 3-4 kali dalam setahun untuk melakukan injeksi intraartikuler di sendi lututnya.
pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6 dari @rico.priva. Dok, kenapa ya saat jongkok atau duduk lalu berdiri, persinian lutut tiba-tiba mengeluarkan suara seperti patahan? Nah, suara seperti patahan ini kita biasa sebut sebagai krepitasi atau suara gemeretak atau kretek pada saat digerakkan. Nah, pada orang normal yang tidak mengalami gejala, ini adalah sesuatu yang normal. Kenapa bisa dibilang normal? Karena pada saat bergerak secara tiba-tiba, udara itu berpindah secara mendadak di dalam rongga sendi, sehingga menimbulkan suatu bunyi krepitasi tersebut. Nah, pada orang yang mengalami osteoartritis atau pada peradangan sendi, bunyi ini terjadi akibat adanya gesekan, kerusakan dari tulang rawan atau cartilage. Jadi tulang rawan sudah tidak smooth lagi, sudah tidak halus lagi. Ketika digerakkan dia akan menimbulkan suatu gerakan gesekan, krepitasi. Jadi akan menimbulkan bunyi kretek-kretek seperti itu. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan terhadap topik peradangan pada sendi lutut. Semoga bermanfaat ya. Bila kalian ingin memberikan kritik, saran, dan juga ide-ide topik apa lagi yang kita bisa bahas, silahkan isi di kolom komentar di channel YouTube ID Jember Official. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu menjadi yang pertama tahu video apa yang kita upload selanjutnya. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Sampai jumpa. Bukan sebagai terapi yang definitif. Nah, sorry. Sehingga kamu akan menjadi pertama yang tahu video apa lagi yang kita upload berikutnya. Aneh nggak sih? Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai persendian peradangan. Ulang. Kemudian lutut tiba-tiba mengeluarkan suara patahan. Ngomongnya enak. Persendian lutut. Tulis di kolom komentar di video channel YouTube ID Jember.